Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan salam sehat buat seluruh insan-insan kimia di mana saja berada. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau mencari bilangan oksidasi unsur dalam senyawa secara singkat. Saya ambil contoh H2SO4. H2SO4 bilangan oksidasi sama dengan 0. Karena H2SO4 di sini adalah senyawa bebas. Lalu dalam H2SO4 ini kita lihat unsur mana saja yang ada aturannya. Unsur yang ada aturannya yang pertama adalah oksigen. Oksigen dalam senyawa bilangan oksidasi -2. Kecuali dalam senyawa peroksida, oksigen -1, atau oksigen berikatan dengan golongan 7A, maka bilangan oksidasi oksigen +2. Untuk H2SO4, oksigen di sini adalah -2. Nah, di sini ada 4 oksigen. Berarti 4 kali -2 sama dengan -8. Jumlah bilangan oksidasi -8, karena oksigen di sini ada 4. Kemudian, hidrogen berikatan dengan non-logam, hidrogen +1. Di sini belerang non-logam. Berarti di sini oksigen +1. Dikali 2 +2. Nah, menentukan belerang karena ini sama dengan 0, +2 tambah titik kurang 8 sama dengan 0. Berarti di sini +6. Jumlah belerang di sini ada 1. +6 bagi 1 sama dengan +6. Berarti bilangan oksidasi H+1 belerang +6 dan oksigen -2. Itulah cara mencari bilangan oksidasi secara singkat. Kita lanjut ke contoh yang kedua. PO4 3-. PO4 3- berarti bilangan oksidasi -3. Karena muatannya -3. Di sini muatannya. Nah, yang ada aturannya adalah O. O -2. -2 kali 4 sama dengan -8. Berarti di sini harus +5 agar sama dengan -3. +5 kurang 8 sama dengan -3. Di sini fosfor 1. +5 bagi 1 sama dengan +5. Nah, itu ada 2 contoh yang saya berikan untuk mencari bilangan oksidasi unsur dalam senyawa secara singkat. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat contoh sederhana berikut. H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Nah, kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. H2, bilangan oksidasi sama dengan 0. Karena H2 adalah molekul. Ingat, molekul itu bilangan oksidasinya 0 ketika dia tidak punya muatan. Cl2 juga 0 karena dia adalah molekul. Molekul bebas yang tidak bermuatan. 2 HCl. Koefisien diabaikan. Kenapa? Koefisien tidak berpengaruh terhadap penentuan bilangan oksidasi. HCl. Kenapa +1 dan -1? Ini kita lihat. HCl senyawa bebas sama dengan 0. Cl golongan 7A. Ingat aturan golongan 7A dalam senyawa? -1. H berikatan dengan non-logam. Cl itu non-logam berarti +1. Maka bilangan oksidasi hidrogen di sini +1 dan Cl -1. Nah, sekarang kita bandingkan antara ruas kiri ruas kanan dengan unsur yang sama. H2 0 menjadi +1, berarti bilangan oksidasi meningkat. Ketika bilangan oksidasi meningkat atau bertambah, maka dia termasuk reaksi oksidasi. Berarti H2 dibandingkan dengan H di HCl berarti meningkat, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian Cl2 dari 0 menjadi -1, berkurang. Berarti ini termasuk reaksi reduksi. Karena reduksi artinya bilangan oksidasi menurun. Berarti reaksi H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl termasuk reaksi redoks. Sekarang kita lanjut ke contoh berikut. Besi 2 sulfida bereaksi dengan NO3- menghasilkan Fe3+ tambah SO4 2- tambah NO.
Nah, sekarang kita mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur. Pertama, FeS atau besi 2 sulfida. FeS senyawa bebas sama dengan 0. Kemudian S dalam senyawa bisa minus 2, bisa plus 6. Minus 2 atau minus 6. Di sini belerang, ketika ada berikatan dengan besi, dengan jumlah atom yang sama, maka di sini S-nya minus 2. Otomatis besinya plus 2. Kemudian NO3 minus. Bilangan oksidasi sama dengan minus 1. Karena di sini muatannya minus 1. O minus 2 kali 3 minus 6. Supaya sama dengan minus 1, maka di sini harus plus 5. Plus 5 bagi 1, karena N di sini 1 sama dengan plus 5. SO4 2 minus, sama dengan minus 2. Karena muatan minus 2. O minus 2 kali 4 minus 8. Supaya sama dengan minus 2, maka di sini harus plus 6. Bagi 1 S plus 6. NO, senyawa bebas, sama dengan 0. O minus 2, karena masing-masing cuma 1, berarti di sini plus 2. Sehingga sama dengan 0. Nah, semua bilangan oksidasi ini kita masukkan ke reaksi. Nah, kita lihat yang mengalami perubahan. Fe di besi 2 sulfida dengan Fe3+. Di sini unsur bermuatan, berarti plus 3. Plus 2 menjadi plus 3 berarti bertambah 1 bilangan oksidasinya atau meningkat 1. Berarti ini termasuk reaksi oksidasi. Kemudian bilangan oksidasi S di ruas kiri minus 2, ruas kanan plus 6. Berarti oksidasi karena meningkat. Kemudian nitrogen, ruas kiri plus 5, ruas kanan plus 2. Berarti berkurang, termasuk reduksi. Berarti senyawa ini termasuk persamaan reaksi ini termasuk persamaan reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Berikutnya, dalam reaksi redoks itu ada yang bertindak sebagai oksidator dan ada yang bertindak sebagai reduktor. Mencari oksidator dan reduktor, kita mencari di ruas kiri, bukan di ruas kanan. Karena di ruas kiri itu adalah pereaksi. Ruas kanan itu adalah hasil reaksi. Oksidator artinya pengoksidasi atau yang menambahkan. Karena dia yang menambahkan atau dia pengoksidasi, maka mengalami reduksi. Kemudian reduktor, pereduksi, mengalami oksidasi. Saya ambil contoh, misalnya di pinggir jalan ada pengemis. Ada orang lewat. Yang lewat tadi ini memberikan uang kepada pengemis sebesar Rp5.000. Berarti yang menambahkan uangnya pengemis ini adalah orang yang lewat tadi. Berarti orang yang lewat itu mengalami reduksi. Orang yang lewat ini disebut oksidator. Sementara pengemis disebut reduktor. Karena dia mengalami oksidasi. Karena uangnya bertambah. Dalam reaksi ini, saya bisa katakan bahwa besi dalam FeS ini termasuk reduktor. Kenapa reduktor? Karena dia mengalami oksidasi. Jadi, ketika besi dalam besi 2 sulfida ini mengalami oksidasi, maka ini yang termasuk reduktor. Kemudian, belerang dalam besi 2 sulfida termasuk juga reduktor. Kenapa dia mengalami oksidasi? Dari minus 2 menjadi plus 6. Maka besi dalam besi 2 sulfida maupun belerang dalam besi 2 sulfida semuanya termasuk reduktor. Karena keduanya mengalami oksidasi. Kemudian nitrogen dalam NO3- itu disebut oksidator. Kenapa? Karena nitrogen dalam NO3- itu mengalami reduksi. Maka disebut reduktor. Bilangan oksidasinya menurun dari plus 5 menjadi plus 2. Nah, itulah yang disebut oksidator dan reduktor.
demikianlah apa yang saya sampaikan untuk kali ini. Insya Allah berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang reaksi redoks ini, termasuk reaksi autoredoks. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.